Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Jadi sekarang ini ada beberapa informasi yang cukup menarik sekali yang harus gue bahas ya, terutama mengenai prediction harga untuk Bitcoin selama beberapa tahun ke depan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada serajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi di sini kita tarik mundur ke belakang sebelum kita lanjut ke beberapa pembahasan dan juga poin-poinnya. Jadi mungkin kita udah melewati badai-badai cryptocurrency ataupun insiden-insiden berat ya. Seperti kejadiannya kasus Terra Luna, Three Arrow Capital, FTX, dan lain-lain. Tapi ternyata kita telah berhasil melewati akan hal itu. Namun yang sekarang sedang menerpa dan juga adanya beberapa informasi-informasi negatif dan juga respon dari market cryptocurrency cukup cepat sekali apalagi di hari kemarin. Dengan adanya gugatan SEC terhadap kedua bursa terbesar di dunia, yaitu Coinbase dan juga Binance US. Tapi ya semoga saja dengan adanya suatu gugatan tersebut ya kita bisa melewati akan hal itu. Dan selain itu mengenai prediksi $1 juta untuk dari satu keping harga Bitcoin itu masih tetap berlaku. Tetapi kali ini prediksi tersebut itu bukan dari Balaji Srinivasan. Karena sebelumnya ada sebuah prediksi yang telah disampaikan oleh Balaji Srinivasan. Dalam 3 bulan ke depan ya, jadi Bitcoin itu bisa mencapai ke harga $1 juta ketika memang Bitcoin tidak mencapai itu, dia akan membagikan sekitar $1 juta juga. Namun ternyata dari Balaji Srinivasan dia telah mengakui kekalahan mengenai prediksi yang telah disampaikan oleh beliau dan juga dia telah membayar gitu ya untuk $1 juta. Dan kali ini datang dari salah seorang manajer investment. Ini sangat luar biasa sekali, bukan pria tetapi wanita loh ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, seperti biasa kita cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah di weekend ini kondisi market cryptocurrency sedang mengalami pemulihan atau masih mengalami tahap koreksi? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata per hari ini ya, walaupun dari weekend, untuk sektor industri cryptocurrency dan juga market cap secara global sedang mengalami pertumbuhan sekitar 1,31%. Di sini juga kita bisa melihat beberapa altcoin ya, salah satunya adalah Bitcoin, dia mengalami kenaikan 0,35%, ada Ethereum 1%, XRP 3%, Cardano 8%, dan memang hampir rata-rata semua altcoin sekarang ini sedang mengalami pemulihan ya. Jadi walaupun tidak semua merata mengalami pemulihan sekitar 5%, 4%, masih ada beberapa altcoin juga yang mengalami pemulihannya masih 0,% aja gitu ya. Dan bahkan masih ada juga yang mengalami koreksi. Oke, jadi kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian. So, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini gue bisa mendapatkan suatu data ya, kejadian-kejadian dan juga insiden yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency dan mungkin itu bisa dikatakan sebagai bencana untuk para investor kripto. Nah, jadi yang telah disampaikan oleh akun Twitter MileSDater, jadi di sini dia telah menjabarkan gitu ya beberapa insiden yang telah menerpa sektor industri cryptocurrency. Tapi dengan catatan di sini kata-katanya itu sangat-sangat menarik sekali dan memang begini adanya gitu ya. Jadi Anda selamat dari Luna, Anda selamat dari FTX, Anda selamat juga nih dari Three Arrow Capitals, Anda selamat dari BlockFi, Voyagers, and Celsius, Anda selamat dari Cina yang melarang Bitcoin, Anda selamat dari DPG USDC, Anda selamat juga dari SPB dan juga Silvergate, dan Anda juga akan selamat dari tuntutan hukum SEC. Nah, jadi yang terbaru yang sekarang kita harus lalui ini adanya suatu tuntutan dari regulator Amerika Serikat yaitu SEC terhadap kedua bursa terbesar di dunia yaitu Binance dan juga Coinbase. Tapi menurut dari akun Twitter MileSDater sendiri, dia sangat optimis dan bahkan percaya kita juga bakal melewati akan hal itu. Karena gue sendiri pun masih percaya gitu ya, bahwa suatu saat ya intinya dari regulator Amerika Serikat itu maunya apa, kita udah bisa membaca alur cerita dan juga skenario-nya. Apalagi dengan adanya suatu informasi pada tahun 2019 sebetulnya dari ketua SEC yaitu Gary Gensler, dia telah melamar kepada perusahaan Binance ingin menjadi penasehat di sana. Namun ternyata lamaran tersebut itu ditolak dan sangat-sangat kebetulan sekali ketua SEC saat ini yaitu Gary Gensler dia ditunjuk oleh Presiden
Presiden Joe Biden supaya bisa menjadi ketua di regulator Amerika Serikat, yaitu SEC ataupun Securities Exchange of Commission. Jadi di situ konspirasinya masih berbenturan sekali. Ada menurut sudut pandang orang A, orang B itu berbeda-beda ya. Tetapi hampir semua rata-rata menyatakan bahwa ini adalah dendam pribadi antara Gary Gensler dan juga Cheng Peng Zhao. Nah, tapi gue tidak bisa membenarkan kira-kira mana informasi yang benar. Ya intinya seperti demikian aja gitu ya informasi kali ini mengenai dendam pribadi antara kedua belah pihak dari ketua SEC dan juga CEO Bursa Binance yaitu Cheng Peng Zhao. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu You Today, prediksi harga Bitcoin mencapai $600.000, kata Cathie Woods menjabarkan base case ARK. Wow. Jadi ini adalah salah seorang wanita, dia juga bukan orang biasa, tetapi dia adalah salah seorang manajer di salah satu perusahaan dan namanya adalah Cathie Wood. Sebetulnya sebelumnya itu dia juga telah memprediksikan untuk harga Bitcoin bahwa suatu saat nanti bisa mencapai harga $1 juta per satu keping Bitcoin. Tapi kali ini prediksi tersebut agak sedikit turun. Sebetulnya bukan prediksinya yang turun, tetapi menurut beliau serendah-rendahnya itu Bitcoin di harga $600.000. Ya, sekalipun tidak bisa mencapai ke $1 juta dengan prediksi yang sudah ditentukan mengenai waktunya juga gitu ya. Ya, serendah-rendahnya di $600.000. Ini sangat menarik sekali. Dan di sini juga Cathie Wood, CEO ARK Invest, memperkirakan kasus dasar untuk $600.000 untuk Bitcoin, menyoroti fokus perusahaannya pada inovasi yang mengganggu. Nah, jadi dengan adanya suatu prediksi seperti ini, dan ini pun ada kaitannya juga dengan salah satu perusahaan yang sedang dikelola oleh salah satu CEO tersebut yang bernama Cathie Wood. Cathie Wood, CEO ARK Invest, dikenal karena prediksi optimisnya tentang potensi Bitcoin dalam wawancara baru-baru ini dengan Squawk Box dan juga CNBC. Wood mengungkapkan pandangannya untuk ambisius dan juga harga masa depan Bitcoin dengan target kasus dasar lebih dari $600.000 dan kasus bullishnya lebih dari $1 juta pada tahun 2030. Nah, jadi menurut dari beliau itu ya, untuk dari Bitcoin bisa mencapai harga $1 juta dan serendah-rendahnya sekitar $600.000 itu pada tahun 2030. Dan bahkan penyampaian ataupun mengenai prediksi yang telah disampaikan oleh beliau itu dikala adanya suatu acara dan juga wawancara baru-baru ini dengan salah satu media Squawk Box dan juga CNBC. Kita tahu di CNBC itu ada salah seorang yang skeptis sekali terhadap sektor industri apalagi Bitcoin, yaitu Jim Cramer. Tapi ternyata Cathie Woods dengan lantang dia memprediksikan bahwa suatu saat nanti Bitcoin bisa mencapai kira-kira $1 juta dan serendah-rendahnya di $600.000 per satu keping Bitcoin, tepatnya pada tahun 2030. Tetapi walaupun ini hanya sekedar prediksi dan sifatnya tidak pasti, karena kita untuk mencapai ke tahun 2030 ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara di dalam perjalanan tidak semuanya mulus, kita nggak tahu ke depannya insiden apa lagi yang akan menerpa ataupun menimpa terhadap sektor industri cryptocurrency. Karena faktor-faktor yang bisa menimpa terhadap sektor apapun, never know. Kita tidak ada yang bisa memprediksikan, semua orang tidak ada yang tahu. Karena masih lumayan lama juga ya, sekitar 7 tahun ke depan untuk kita bisa menyaksikan apakah mungkin Bitcoin bisa mencapai harga $1 juta atau rendahnya itu di $600.000-an seperti yang telah dikatakan oleh CEO ARK Invest yang bernama Cathie Woods dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan beberapa media. Prediksi berada ini didukung oleh keyakinan Woods pada Bitcoin sebagai konsep revolusioner sistem moneter berbasis aturan digital pribadi global pertama. CEO ARK Invest berpendapat bahwa paradigma baru ini dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam segi keuangan global dan juga berkontribusi pada efek deflasi dalam perekonomian. Dan Woods berpendapat bahwa implikasi deflasi dapat menguntungkan dana ARK yang telah terkena dampak negatif dari kenaikan suku bunga. Nah, jadi alasan kenapa dari seorang CEO investment management di ARK Invest ini yang bernama Cathie Wood, dia sangat optimis sekali dengan prediksi yang telah disampaikan dalam sebuah wawancara ataupun tidak sedang wawancara, karena di sini ada kaitannya juga dari segi finance global ataupun keuangan global dan juga salah satu mengenai perusahaan yang sedang ia kelola. Karena mungkin sekarang perusahaan tersebut yaitu ARK Invest yang sedang dikelola oleh beliau mendapatkan suatu dampak yang begitu besar dengan salah satu peraturan yang sudah ditentukan dan salah satunya mengenai kenaikan suku bunga dengan tindakan tersebut yang telah diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Nah, jadi kenapa dia harus menyuarakan gitu ya mengenai terkait perubahan yang sangat revolusioner? Salah satunya adalah untuk Bitcoin dan juga sektor industri cryptocurrency. Mungkin di sini kalian bertanya-tanya, kenapa informasi tersebut bisa menjadi besar? Bisa berdampak sangat positif untuk sektor industri cryptocurrency, bukan hanya untuk Bitcoin.
Karena menurut perspektif gue sendiri, Cathie Wood ini bukan orang biasa, tetapi dia adalah salah seorang CEO di salah satu perusahaan ARK Invest. Dengan semakin banyak orang-orang besar yang memiliki power gitu ya, apalagi untuk di negara Amerika Serikat, dan menyuarakan dan juga mendukung untuk sektor industri cryptocurrency bisa mendapatkan suatu perubahan yang revolusioner dan juga berdampak positif mengenai keuangan global. Selain itu juga, Bitcoin memiliki salah satu sifat deflasi. Artinya, ketika sifat salah satu aset tersebut itu deflasi, itu bisa menahan dari segi inflasi dan tidak akan ada dampaknya sama sekali mengenai kenaikan suku bunga yang nanti atau di kemudian hari, kemudian waktu semakin dinaikkan oleh ketentuan dan juga kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak orang-orang besar yang menyuarakan seperti ini, apalagi khususnya untuk warga negara Amerika Serikat yaitu US ya, dengan orang-orang besarnya semakin pro terhadap sektor industri cryptocurrency ataupun Bitcoin, yang akan merasakan dampak positifnya bukan hanya untuk Bitcoin aja, begitupun dengan beberapa altcoin, terutama untuk 100 mungkin ya, untuk 100 top cryptocurrency teratas dunia. Dan ketika memang dari Bitcoin bisa melambung tinggi, bukan hanya Bitcoin aja yang merasakan nilai yang begitu besar, tapi beberapa altcoin, mau token, meme token apapun itu, yaitu akan ikut terkerek naik. Karena yang kita tahu ya, mungkin dari teman-teman semua juga udah paham ya, bahwa Bitcoin ini adalah salah satu raja cryptocurrency. Ketika memang Bitcoin mengalami kenaikan, beberapa altcoin pun ikut terkerek naik. Ya, walaupun kita tidak bisa menyamaratakan semua altcoin bisa ikut naik, tidak seperti itu juga. Pasti akan ada beberapa altcoin yang mengalami penurunan ataupun lawan arus dari kenaikannya Bitcoin. Nah, jadi semoga saja dengan adanya suatu informasi seperti ini, semakin banyak lagi orang-orang yang menyuarakan tentang Bitcoin dan juga sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dan juga beberapa rekapan mengenai badai yang telah menimpa terhadap sektor industri cryptocurrency yang telah disampaikan oleh salah satu akun Twitter Miles Ditchers, bahwa sebetulnya kita ini berhasil melewati beberapa badai-badai di tahun-tahun lalu ya. Semoga aja nih untuk badai kali ini pun mengenai SEC yang telah menggugat kedua bursa terbesar dunia yaitu Binance dan juga Coinbase, kita semua bisa melewati akan hal itu dan kita akan merayakan kemenangannya sama-sama. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.